Oke, oke. Guys, kita lihat ada yang baca penyu. Apa itu penyu? Penyu itu reptil kan? Coba lihat apa cenah penyu. Burung bangkai dan penyu. Kenapa cenah? Sudah baca belum? Ini namanya siapa sayang? Alia kelas? 7I. Oh iya 7I. Apa cenah? Pernah baca nggak? Ya apa cenah? Pembukanya? Membayangkan ia terbang di atas awan-awan. Wah, emang membayangkan si penyunya membayangkan dia bisa terbang seperti burung, tapi dia nggak bisa ya. Oke, ya terus aja lanjut ya. So. Teh, tentang apa itu teh? Domba yang jatuh cinta. Apa sayang? Anak domba yang tersesat. Oh, baru selam. Ini buku dari mana ini? Oh, sekarang di rumah. Beli berapa ini? Beli sendiri. Mama yang ngumpulin ya? Punya pusaka Mama? Enggak, ada. Sok. Silakan domba yang tersesat. Ada yang mau ke depan teh? Atau pemahaman apa yang kamu ambil dari buku yang kamu baca. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dari sebuah buku. Jadi mari kita dengarkan. Halo kelas 7. Tadi saya bilang bahwa tujuan pendidikan itu bukan cuma kepintaran akademik, tapi juga akhlak. Jadi ketika ada yang berbicara di depan, kita mendengarkan. Kecuali kalau kamu mau bergantian untuk berbicara di depan. Seperti itu ya, siap? Siap. Jadi jangan cuma pintar aja, tapi harus berakhlak ya. Oke, kita panggil, kita dengarkan teman kita yang akan membacakan hasil reviewnya kepada Ananda Desi kelas 7E. Disilahkan. Aisyah 7H. Aisyah 7H. 7H. Silakan ke depan. Mari kita dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Tiara Putri dari kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisana Aini dari kelas 7H. Alasan saya memilih ini karena menceritakan tentang si anak buah yang buat dan tidak manja. Judulnya si anak buah. Isi dari buku ini adalah Amalia, seorang anak bungsu yang bertradisi dalam tempat tinggalnya, yaitu untuk menjaga rumah dan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Namun ia tidaklah anak yang manja. Ia berencana untuk membuat ladang kopi, tetapi rencana itu gagal karena datangnya bencana besar. Hikmah dari buku ini adalah kita tidak boleh patah menyerah dan tidak boleh menjadi anak yang manja.
Oke. Judulnya apa bukunya? Domba yang tersesat. Harus berhati-hati mungkin ya. Oh, tidak boleh menghiraukan, tidak menghiraukan gitu ya. Dari enggak salah. Kamu juga sudah tahu kisah ini. Nah, dengarkan baik-baik. Halo, kelas 7? Iya. Kalian juga sudah mendengarkan kisah ini, tapi ini dari sudut pandang saya. Judulnya, apakah ketidaktahuan akan masa depan justru sebuah keberkahan? Ada kan pertanyaan di kamu? Kita berusaha, kita nggak tahu hasilnya apa kan? Untuk mencapai tujuannya, kita harus berusaha kan? Misalnya gini, umur kita sudah ditentukan, betul? Umur kita sampai mana itu udah ditentukan sampai mana. Yang pencipta kita minta dari kita adalah berusaha, betul? Boleh nggak menyerah di tengah-tengah? Udah akhiri sajalah. Gak boleh. Tapi kita harus mencapai tujuannya itu, tapi dengan usaha yang sebaik-baiknya, betul? Kita dengarkan kisah ini. Halo? Hai. Oke, kita dengarkan kisah ini. Siti Hajar adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika itu ibu dari Nabi Ismail dan Nabi Ismail kecil sedang bayi berada di sebuah lembah tandus yang jauh dari pemukiman manusia. Ketika Nabi Ismail mulai merasa haus dan lapar, Siti Hajar menjadi sangat cemas. Ia tidak tahu di mana harus mencari air dan makanan untuk anaknya. Terbayang ya? Jadi Siti Hajar dan siapa tadi? Nabi Ismail sedang berada di padang yang tandus, lembah yang tandus. Ya, sulit menemukan makanan dan minuman. Kemudian dalam keadaan yang sangat sulit itu, Siti Hajar memutuskan untuk berlari mencari air dan makanan untuk anaknya. Ia berlari bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah. Tahu kisah ini? Ya. Yang berjarak sekitar 450 meter tanpa tahu kapan harus berhenti. Siti Hajar waktu itu tahu nggak dia akan menemukan makanan atau enggak? Enggak kan? Dia hanya berusaha. Setelah berlari 7 kali, Siti Hajar melihat sebuah air yang keluar dari tanah. Mata air kemudian yang dikenal sebagai air Zam-Zam. Nah, ini kisah yang pertama tentang Siti Hajar yang tidak tahu kapan harus berhenti. Dia berlari tanpa tahu kapan harus berhenti. Kisah yang kedua, kamu tahu Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus yang dilemparkan oleh awak kapal dan ditelan oleh seekor ikan nun atau paus, betul. Dan selama berada di dalam perut ikan nun, Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya Allah sudah pada tahu. Yang artinya
tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau sesungguhnya. Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi doa ini adalah doa pengampun dosa. Doa kita meminta pengampunan dosa. Jadi di dalam perut ikan nun, kamu tahu nggak bakal keluar atau enggak? Kan udah dimakan sama sama paus. Tapi tanpa berhenti, terus aja berdoa, meminta pengampunan. Terus berdoa. Tadi Siti Hajar terus berjalan. Nabi Yunus terus berdoa. Setelah berdoa dengan izin Allah, Nabi Yunus alaihissalam kemudian dikeluarkan dari tekanan. Selamat kan? Padahal udah dimakan ikan, betul? Kalau cek logika kita mau mungkin ya dikeluarkan lagi, pastinya udah dimakan ya udah aja ya. Nah, tapi ternyata tidak begitu. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam yang tanpa putus asa terus berjalan walaupun bertahun-tahun lamanya mencari guru kebijaksanaan demi menaati perintah Tuhan. Kalian tahu Nabi Musa berguru pada siapa? Nabi Khidir, pintar kelas 7. Nabi Khidir alaihissalam. Beliau itu pintar anak-anak. Nabi Musa itu pintar. Segala ditaroskeun, dugika. Kenapa ya Allah itu gunung itu seperti ini? Kenapa ya Allah? Allah itu tidak menampakkan wujudnya. Beliau itu sangat penasaran dengan sesuatu. Nah, beliau menemukan guru. Tapi dalam proses mencari guru itu beliau berjalan selama bertahun-tahun lamanya hingga akhirnya bertemu dengan gurunya yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Terakhir guys, siap? Masih siap mendengarkan? Terakhir pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk melaksanakan salat 50 waktu. Kamu tahu? Betul. Nabi Muhammad merasa bahwa perintah ini terlalu berat bagi umatnya. Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk memohon keringanan kepada Allah. Ia melalui langit pertama, langit kedua, kemudian langit tingkatan-tingkatan. Beliau berusaha nego kalau kata kita mah ya. Karena dirasa 50 waktu gak mungkin nih umatnya bisa. Bertemu dengan para nabi, para rasul, dan memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berusaha naik ke langit kedua, ketiga, selanjutnya bertingkat-tingkat, berusaha untuk menego 50 kewajiban itu, yang akhirnya menjadi 5 waktu. Oke. Apakah? Oke. Halo, dengarkan anak-anakku. Apakah ketidaktahuan akan masa depan justru sebuah keberkahan? Agar kita senantiasa mengerahkan segenap usaha kita, melakukan semaksimal yang bisa. Dari setiap usaha itu lahirlah sebuah keberkahan. Karena kita nggak tahu masa depan kita itu kayak gimana, makanya kita kan berusaha tuh semaksimal mungkin. Betul? Usaha tuh, segala usaha dicobakan biar tujuannya baik. Betul kan? Kita nggak tahu nih ke depan kayak gimana. Padahal garisannya mah udah ada sebenarnya, hasilnya mah udah ada. Tapi yang dituntut oleh pencipta kita adalah berusaha. Maka dengarkan baik-baik. Maka kekhawatiran dan kegalauan itu harusnya kikis. Sebab ketidaktahuan diri disandarkan pada Zat yang Maha Kasih. Kalau kita bergantung pada Sang Pencipta, gak usah galau-galau, gak usah, wah itu mahanya, ini gimana ya, tugas berat banget, ini aku diputusin sama dia atau apa, gak usah kayak gitu. Mending kita tuh kan manusia yang pengetahuannya minim ya, mending sandarkan saja. Berat kan dunia itu, bukan cuma rindu yang berat kata Dilan, tapi dunia itu juga berat. Makanya sandarkan kepada yang punyanya. Betul? Yang punya semua ini siapa? Pencipta kita kan? Sandarkan semuanya biar kita terasa ringan. Cong, yang bawa bukunya ke atas ya. Cong, bukunya mana? Nah. Terima kasih, saya apresiasi bahwa kalian bukan nenek-nenek dan kakek-kakek. Wah, keren banget. Yang harus
ingatkan mah, anu pohon mah